Saudara, saya dan kita semua sepakat, yang disebut kasih kepada manusia adalah menginginkan keselamatan anak cucu kita, anak utamanya, istri utamanya, orang-orang terdekat kita utamanya. Itu dulu. Percuma kita kasih kepada tetangga, kepada orang lain, kalau kita tidak kasih kepada darah daging kita sendiri. Mari kita lihat, kita buktikan ini. Apakah Kristen mampu kemudian merealisasikan kasih itu dalam kehidupannya? Yesus. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Apa Anda begitu anak Anda besar, Anda justru mengajarkan ke gereja menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus? Mana kasih itu? Buktikan. Buktikan kepada saya. Katanya Anda kasih kepada anak Anda. Dalil Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat. Hukum Tauratnya mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen membuat ilah baru bernama anak Maria yang mereka gelari dengan Kristus. Pertanyaan saya, mana kasih yang Anda gaungkan tadi? Silakan. Oke, ya, terima kasih. Dikatakan tadi kasih kepada sesama dan kasih kepada dunia. Saya fokus di kasih kepada dunia ini. Kasih kepada dunia artinya bahwa apa? Kita harus menghilangkan kedagingan kita. Kita harus menjauhkan kedagingan kita dari hal-hal duniawi. Itu maksudnya. Kemudian kedua, kasih. Saya sudah katakan tadi bahwa inti daripada ajaran Kristen adalah kasih. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua adalah kasihilah musuhmu. Ini saya rasa ini paling inti. Jadi Saudara, kita berbicara masalah kasih. Iya, lanjut. Karena saya katakan bahwa itulah inti daripada ajaran Kristen adalah kasih kepada sesama. Anda tadi kan menyinggung tentang kasih. Apa kasih dengan dunia ini? Dunia ini kan memang harus karena kita kan tidak luput dari keinginan daging. Itu yang dibenci. Karena kadangkala Pak, banyak keinginan daging itulah yang merusak kita. Itu Pak. Oke, saudara, boleh saya bernarasi, boleh? Boleh ya? Silakan. Oke, makasih. Silakan. Ketika Anda berbicara mengasihi daging, atau kemudian apa ini daging? Justru Anda sudah mengikuti semua nafsu daging. Tidak ada lagi sunat daging. Tidak ada sunat hati di dalam keyakinan saudara. Apa yang Anda mau makan, Anda makan. Berarti Anda tidak lagi kemudian mengubur daging, keinginan daging. Anda mengikuti semua keinginan daging Anda. Mau makan ini boleh, mau makan itu boleh, mau makan itu boleh, mau makan apapun boleh. Itu artinya Anda tidak memenjarakan kemudian keinginan daging, malah Anda memperturutkan. Apa bedanya dengan bisikan setan yang datang kepada Adam? Adam, jangan kau mau diatur tentang makanan. Makan semua, yang mau kau makan, makan semua. Semua halal. Apa bedanya dengan Kristen hari ini? Ingat saudara, yang disebut kasih itu adalah menyayangi. Menyayangi bukan hanya sebatas dunia, tetapi menyayangi dalam kehidupan yang kekal kelak. Itu yang lebih pokok. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, kepada anaknya dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sekarang hukum Taurat itu salah satunya adalah jangan menyembah kepada ilah lain, jangan makan babi, jangan kau kotori kudusnya hari Sabat. Apakah Kristen menjaga itu? Tidak. Mana kasihnya kalau begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan,
di dalam kitabnya orang Yahudi. Maka sekarang hai orang-orang Israel, dengarlah ketetapan, dengarlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Supaya kamu hidup, maka kamu harus melakukan segala ketetapan, peraturan yang kuajarkan kepadamu. Lalu kemudian dikatakan apa? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan demikian kamu berpegang teguh kepada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Lalu Tuhan mengatakan apa? Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktunya mendengarkan segala ketetapan ini. Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Tuhan yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Elohim yang setiap kali memanggil kepada Bani Israel. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Maka waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Jangan kau jatuh cinta kepada babi, jangan kau jatuh cinta kepada anjing, jangan kau jatuh cinta kepada makanan-makanan yang diharamkan, supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu, beritahukanlah kepada cucu-cucumu, beritahukanlah kepada cicit-cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Elohim. Waktu Tuhan berfirman kepadamu, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka pendengaran segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama-lamanya. Jadi hukum Taurat menurut Yesus harus diajarkan kepada anak, harus kepada cucu, kepada cicit, jangan dirubah. Sekarang saya pertanyaan kembali, mana kasih saudara ketika Anda menjadi Kristen? Anak Anda yang tak tahu apa-apa, tak mengerti apa-apa, Anda ajar mereka makan babi, Anda ajar mereka makan anjing, Anda ajar mereka kemudian menyembah kepada Kristus yang sama sekali tidak ada perintahnya di dalam hukum Tuhan untuk menyembahnya. Mana kasih itu? Bukankah dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang mengajarkan menyembah kepada selain Elohim, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit, alias neraka. Mana kasih yang Anda gaungkan tadi? Di mana kasih itu? Silakan. Oke Pak, iya. Ya tadi Pak Suma katakan, ya kami orang Kristen menyembah apa? Menyembah manusia. Kristus, yes. Kristus ya. Atau menyembah berapa? Banyak Allah ya. Allah lain tadi. Ya. Nah saya Pak, sebagai orang Kristen, kalau saya menyembah banyak Tuhan atau lebih dari satu, ya saya tidak akan menjadi Kristen Pak. Tetapi dasar keyakinan saya menyembah hanya satu Allah, yang Esa, yang telah menyatakan firman-Nya menjadi daging, yaitu Yesus adalah Tuhan. Itu yang saya yakini, dan itulah Tuhan saya, penguasa saya. Kemudian yang ketiga, oleh Roh Kudus. Roh Kudus memampukan saya Pak untuk hidup kudus, hidup di hadapan Tuhan, menuntun dan menyertai saya. Misalnya Pak, Roh Kudus, saya mau mencuri, saya mau berzina, ataukah saya mau dengan istri orang, itulah yang menolong saya, menegur saya. Dan oleh Roh Kudus saya bisa hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu Bang Suma. Kemudian apa tadi yang terakhir? Apa tadi yang terakhir Bang Suma? Ya, Anda menyembah Kristus. Menyembah Kristus. Memang ada perintah menyembah Kristus. Ya, silakan. Menyembah Allah, Pak. Menyembah Allah sama dengan menyembah Kristus, karena Yesus adalah pribadi kedua dari Allah. Ini. Firman Allah Pak yang dalam wujud manusia. Dan itu tadi saya sudah narasikan tadi. Ini dia. Kristusnya datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia atau dalam daging untuk menyatakan kasih. Makanya saya katakan bahwa inti dari ajaran kasih itulah
inti dari ajaran kasih adalah itu yang kami imani, itu yang saya imani. Dia mengorbankan dirinya, Pak. Tidak ada manusia yang mengorbankan dirinya bahkan mati di atas kayu salib hanya karena kasih yang Masuk Pak Eko, bening lah. Terima kasih Pak Suma. Shalom Pak Suma. Saya mau turun, saya mau kerja Pak. Shalom. Oh iya, silakan. Ya, Bang Tom sebelum turun saya mau tanya Bang Tom, boleh Bang Tom saya mau tanya? Oh, udah turun. Al-Quran menjelaskan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu yang memberikan janji-janji kepada orang-orang kafir, dan setan itu yang membangkitkan angan-angan kosong orang-orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Coba kita dengarkan ucapan tadi saudara kita yang tadi itu. Ngeri kali. Coba berbicara mengenai kasih. Apa yang dihantamkan kemudian argumentasi terakhir? Elohim, Tuhan turun menjadi manusia untuk menjadi korban penebus dosa manusia, dengan kasihnya dia korbankan. Apa ini? Inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang membangkitkan angan-angan kosong mereka. Iblis yang menjanjikan tipuan-tipuan kepada mereka. Apa buktinya? Baca Matius 7, 22 sampai 23. Itu endingnya. Bukti bahwa mereka ditipu oleh iblis, baca Matius 7, 22, 23. Itu endingnya. Silakan. Ya, buat oten-oten. Oten-oten. Kalian di sini ya, jelas ya, jelas. Artinya ini bukan menang, kebenaran. Semakin jelas kebenaran Islam, semakin jelas kebenaran Islam, semakin jelas kebenaran Al-Quran itu ya. Kalian tidak mampu membantah, ya. Kalian tidak mampu membantah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Juma. Berarti jelas kebenaran Islam tuh dan benar. Agama Islam adalah agama benar. Blender, tenang dulu kau modal zona aja kau. Kau bising kali, naik kau bising kali, panas kau. Udahlah kalau udah dale kau udahlah. Naik menyapa, jangan kayak longor gitu kau. Iya. Kau macam orang Kristen kau tengok. Enggak, macam orang Kristen kau, enggak ada sopan kau, enggak ada adab kau. Orang Kristen kan kayak gitu, enggak ada adab. Kau orang Kristen kau? Kristen kau nih? Dari tadi juga kau enggak beradab, gimana sih? Kristen kau nih, tanya. Karena kalau orang Kristen kayak gitu enggak ada adabnya, aku tengok. Kau Kristen enggak nih? Udah, aku naik bukan mau ngobrol samamu. Enggak, maksud aku tanya dulu kau. Karena orang Kristen kayak gitu semua rata-rata enggak beradab. Kayak kau ini, makanya aku tanya, kau Kristen gak nih? Kayak Kristen kau tengok. Naik bukan mau ngobrol samamu, udah kau tenang aja. Iya, ada adab kau, kenapa kau panas-panas naik kemari? Bukan yang menyapa kau, longor juga kau. Banyak kali gaya kau. Ngapain kau? Nanti disapa kau nanti, assalamualaikum, bukannya kau jawab. Mau ngapain? Kamu ngapain nih sekarang? Ngomong apa Juma? Mau jawab? Kamu jawab. Kamu jangan merasa. Ya udah, kamu jawab pertanyaan kemarin dari Bang Juma ya? Ya, aku mau bertanya sama Juma ini. Banyak kali kau. Pikirnya kau menjawab. Ya, diskusi dikit. Ya udah, kau tenang aja, kenapa sih? Kali kau. Orang kau naik gak sopan. Bang Marco, kalau mau diskusi, udah tersedia di situ Biblos Bang. Udah, kamu tenang aja. 1, 2, 3, 4, 4. Bang Marco, kalau kamu mau diskusi, 4 sini Dale, tenang aja. Marco, Dale, tenang aja. Sama aku yuk. Kenapa nggak mau sama aku? Ya. Sama aku lah kau ya. 1, 2, 3, 4. Ayo, itu sama aku aja. Tenang aja. Bukan sih Muslim itu adil. Muslim itu adil. Kamu saya tanya. Ayo yang tertib, biar kita dapat poin. Diskusi baik-baik sebentar. Tolong diskusi baik-baik biar kita dapat mengambil pelajaran. Ayo, Oten yang baik ya, lanjut. Sebelumnya kita tanya dulu Bunda, kamu ada Biblos nggak di situ? Nanti kamu tampilkan tanpa ada data. Ini cuma asumsi, nggak ada gunanya. Kamu ada data di situ Biblos minimal? Iya, ada data. Saya ada data kok. Tenang aja kamu. 1, 2, 3, 4 Dale. Tolong tenang ya. Tidak perlu kamu menantang begitu, gitu loh. Sekelas bom aja terseok-seok, apalagi model kamu. Sabar, saudariku sabar. Kita kan menunggu Oten nih. Nah, ada sekarang. Iya, sekarang kita
satu-satu aja. Satu-satu aja kita diskusi ya. Kita jangan samakan semua Oten. Mungkin boleh ini baik. Silakan. Gurunda, monitor Gurunda. Atau siapa yang mau berdiskusi dengan Bang Marco? Sama aku ya Marco. Kau pengujat kau. Sama Bang Blender ya Bang Marco. Kau pengujat kau sama aku. Udah stay itu Bang. Hore, Gurunda sudah ada. Hore, Gurunda sudah hadir. Silakan. Apa Jemai? Kan gimana sih? Ini mau berdiskusi Gurunda. Tabe. Silakan. Gimana kawan? Iya. Mau bahas apa ini? Sedikit aja mau dibahas. Cuman maksudnya ini sedikit habis nanya lari gitu bukan? Iya. Lah kalau mau kamu narasikan lari atau gimana? Jadi gimana dong? Kita diskusi kasih waktu 1 jam lah minimal gitu. Iya, si Blender udah duluan lari gimana itu? Nggak ada kata lari di Islam itu bagi kafir, nggak ada. Iya, saya mau nanya ini. Silakan. Kebetulan kan kemarin saya nggak lihat debat kamu dengan Bom. Siap. Cuman dari berbagai pembicaraan orang, saya itu mendapat kesimpulan tentang apa yang mereka bicarakan, kan gitu. Iya. Apa itu Bang? Saya bertanya ini mengenai kapasitas dan legal standing kamu itu. Mempertanyakan Kristen dalam mengadopsi kitab Taurat. Bukan mengadopsi, mencuri. Diperbaiki bahasanya Bang. Dilurusin, jangan dipretelin bahasa yang tidak cocok, yang pas. Mencuri kitab Yahudi dijadikan sebagai kitab di dalam agamanya. Itu yang betul. Karena itu adalah hak milik kepunyaan Yahudi. Ulangan 33 nomor 4. Itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ada yang punya hak lalu menggunakannya, berarti itu bukan hak. Dan kalau diambil secara tidak sah, itu namanya mencuri. Saya biasa menyebutnya kitab Spanyol. Kitab separuh nyolong. Silakan. Ya, kamu mau mengatakan mencuri atau bukan terserah saya, itu kaidah ilmu. Itu kaidah ilmu. Mengambil milik orang tanpa sah itu namanya maling, rampok, curi. Sopannya Spanyol, separuh. Makanya saya tanyakan, apa kapasitas kamu gitu loh. Dari aspek apa yang Anda katakan? Kapasitas dari aspek apa dulu nih? Ya dari aspek iman mula, enggak mungkin dari yang lain. Iman saya jelas. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa di dalam kitab suci saya menerima kitab Torah dan diminta oleh Allah untuk meneguhkan kemudian kitab Torah itu kepada kaumnya. Fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Itu jelas. Ulangan 6, ulangan 4. Hukum Taurat harus ketetapan-ketetapannya ditanamkan kepada anak-anak Israel, cucu-cucunya sampai cicit-cicitnya. Jelas. Kristen di mana posisinya sekarang? Ya, kamu mengatakan Nabi kami, Nabi Musa, ya. Apakah Nabi Musamu itu menyembah Yahweh? Jelas Nabi Musa itu cuma satu, menyembah kepada Elohim pencipta langit dan bumi. Dia menyembah Yahweh. Innani anallah la ilaha illa ana. Yang Anda sebut Yahweh itu siapa? Yahweh itu dewa banci milik Mesir kuno. Orang Yahudi nggak ada nyembah Yahweh. Siapa Yahweh? Siapa Yahweh Bang? Ayo. Anda ingin menambal kebocoran bom-bom, silakan Anda tambal. Jangan memperkeruh keadaan bom-bom, memperparah. Yang kita bahas pada saat itu adalah kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam agama Kristen. Itu yang kita bahas loh. Dan bom-bom tak berdaya sama sekali. Tengkurap. Jika dikatakan mencuri, kami tidak memiliki legal standing ya untuk mengadopsi. Sekarang mana legal standingnya apa? Sebentar, ya.
Silakan Anda tunjukkan legal standingnya apa? Legal standing untuk mengadopsi kitab Taurat. Ya. Apa legal standing Kristen untuk mengambil kitab Taurat itu apa legal standingnya apa? Kami diajar oleh orang Yahudi. Siapa orang Yahudi yang mengajarkan kekristenan? Tunjukkan kepada saya. Paulus orang Yahudi. Siapa? Paulus orang Yahudi. Paulus orang Yahudi. Tetapi bukankah Paulus kemudian dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi di dalam Keluaran 27, Keluaran 49 nomor 27, bahwa keturunan daripada Benyamin akan merampok milik orang Yahudi dan diberikan kepada bangsa lain. Merampok loh. Jangan melebar. Tidak, Anda menyebut Paulus bukan? Anda menyebut Paulus bukan? Dari seluruh muslim Paulus yang pernah ada, dari seluruh muslim yang pernah ada, saudara, ya, yang memiliki garis keturunan Yahudi. Coba saya sampaikan kepada saudara, Anda sudah menguraikan, kami mengambil ada legal standingnya. Kenapa? Paulus itu orang Yahudi. Oke, tetapi apa nubuatan untuk Paulus di dalam kitabnya orang Yahudi? Benyamin adalah serigala yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang. Jangan melebar. Kita berbicara legal standing. Apa legal standingmu? Ya, keberatan kalau Kristen itu mengadopsi kitab Taurat. Muhammad bukan orang Israel, bukan bangsa Yahudi. Coba ini, coba legal standingmu apa gitu loh. Saudara, Islam itu Islam itu saudara, Al-Quran itu saudara, seibarat ada kejadian di luar negeri, lalu kemudian diberitakan di koran yang ada di Indonesia. Bukan mengambil kejadian dan mengaku-ngaku bahwa kejadian itu adalah milik orang yang menulis ulang, enggak. Cuman diceritakan, dinarasikan kembali. Dulu ada kitab diberikan kepada Nabi Musa. Itu di Islam. Kalau di Kristen tidak. Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa adalah kitabnya Kristen juga. Nah, ini masalah. Anda kemudian menjilat. Paulus orang Yahudi kata Anda. Oke. Kalau Anda menjadikan Paulus sebagai jembatan, tak ajarin sekalian biar Anda paham. Kejadian 49 nomor 27. Benyamin kakeknya Paulus adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi serigala ini memakan mangsanya, dan pada waktu petang serigala ini membagi-bagikan hasil rampasannya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dari keturunan Benyamin. Paham enggak sampai sini? Jadi harusnya Anda menjawab, kami menggunakan kitab Taurat karena hasil rampasan. Dari siapa? Dari serigala. Siapa serigalanya? Keturunan Benyamin. Siapa namanya? Paulus. Selesai. Saya butuh Kristen yang berilmu untuk ini. Paham sampai sini? Lebar kemana-mana Juma. Saya tidak melebar kemana-mana. Legal standing yang Anda uraikan adalah Paulus, bukan kawan? Legal standing Arab apa? Legal standing Arab. Arab tidak mengambil kitab Taurat. Loh, tidak mengambil kitab Taurat, tapi semua Taurat gimana sih? Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Masya Allah. Kena Bang Juma. Aduh. Iya. Lalu aja begitu. Legal. Jangan naik kalau mau ngeripot Bang. Duh, udah. Ya jangan ada meripot dong di bawah. Udah tahu kalah ngeripot. Aduh kalian ini kenapa sih takut dia kali? Dia tidak menjawab gitu loh. Dia tidak menjawab. Legal standingnya apa? Jawab apa? Tidak menjawab. Kaunya aja yang on. Ya. Kenapa sih? Ya, udah, masih ada lanjut. Boleh bertanya legal standing kalau Al-Quran mengambil kitab Taurat. Al-Quran cuman mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hasa kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Quran ini sebelum Al-Quran ini telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan, bukan
bukan kitab yang mengambil, tapi membenarkan. Kau nggak ngerti apa yang ditanyakan. Legal standingmu itu apa? Hak gugatmu itu apa? Kau bukan orang Yahudi. Nabimu bukan orang Yahudi. Saudara, temanya yang terjadi pada saat itu dengan sendirinya dipilih oleh wakil Kristen. Siapa yang mencuri kitab Taurat? Pertanyaan saya, di Al-Quran itu adakah kemudian kitab Taurat menempel terjemahannya? Tak ada. Di kitab Kristen, adakah kitab Taurat menempel? Ada. Maka muncul pertanyaan, apa legal standingnya Kristen mengambil kitabnya Yahudi? Itu yang mesti kamu jawab. Saya sudah menjawab tadi. Apa jawaban saudara? Kami adalah Paulus. Legal standing Paulus apa? Ini siapa? Paulus ini siapa? Legal standing apa? Itu dulu. Loh, kok jadi legal standing? Emang saya ngambil kitab Taurat? Iya. Mana kitab Taurat dalam Al-Quran? Mana? Tunjukkan. Itu kan diceritakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalau seorang beli mobil, terus kemudian saya menceritakan mobil itu, apakah itu sama dengan saya mengambil mobilnya? Kuclu. Mabok sampean ini. Berarti Tuhanmu bukan Tuhan di dalam kitab Taurat. Tak urusan. Yang menjadi permasalahan sekarang ini, apa haknya Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi? Sekarang begini, jika sudah ada pengakuanmu bahwa Tuhanmu bukanlah Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat, maka saya tidak mempertanyakan lagi, gitu loh. Nah, inilah Kristen. Padahal saya tadi sudah membacakan dalil dalam Al-Quran. Kaumnya Paulus inilah kayak ini. Kalau kaumnya Paulus berbicara pengikut Kristus, nah kayak gini. Pengikut Kristus, pengikut penyesatnya kayak gini. Tadi saya membacakan ayat. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahussa biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Itu artinya apa? Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Muhammad bahwa dulu dia pernah berfirman kepada Nabi Musa. Orang berakal akan nangkap ternyata Allah Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Muhammad. Bagi orang yang berakal, tapi bagi orang botol, pengikut Kristus kayak ini, kayak ente. Anda mengatakan legalitas standing penggunaan kitab Taurat di dalam agama Kristen adalah Paulus. Oke, saya katakan Paulus sudah dinubuatkan oleh nenek moyangnya Yakub di dalam Kejadian 49. Ternyata Paulus itu adalah keturunan perampas, dia adalah serigala. Mampus. Kamu akui enggak? Ya, kamu akui enggak? Kutanya dulu, kamu akui enggak bahwa Paulus itu adalah keturunan serigala? Kau akui enggak? Iya, terserah kalau kamu. Jangan terserah. Harus berdasarkan dalil. Ya, pastinya kamu akui tidak? Pastinya dia itu adalah keturunan Yahudi dan dia memiliki. Kamu akui enggak bahwa Paulus itu keturunan serigala? Jadi mitos. Kamu akui enggak bahwa Paulus itu keturunan serigala? Saya ulang pertanyaan saya. Tidak, kenapa sih ini? Kamu akui enggak bahwa Paulus itu keturunan serigala? Keturunan Yahudi. Keturunan serigala. Loh, baca dong. Saya baca. Benyamin adalah. Baca kita Rasul 22 ayat 3. Apa itu pengakuan Paulus? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Kamu akui enggak kalau Benyamin ini dinubuatkan oleh ayahnya sendiri Yakub kalau dia seperti serigala? Kamu akui? Paulus keturunan Yahudi. Baca Kisah Para Rasul. Gimana sih? Di mana tertulis Paulus keturunan Yahudi? Iya, Kisah Para Rasul 2. Ini di kitab Filipi 3 dia mengaku dari keturunan Benyamin. Kok jadi ke Filipi? Di mana dia Loh, itu suratnya Paulus itu. Oh, kamu enggak tahu? Pengakuan Paulus dengan mulutnya sendiri, kawan. Pengakuan Paulus dengan mulutnya sendiri dalam kitab Filipi 3. Saya bacakan kepada saudara, biar saudara itu tidak sombong atas kebodohan saudara sendiri. Di dalam kitab saudara Filipi 3 diterangkan kemudian Paulus itu menerangkan kalau dia adalah keturunan Benyamin. Saya bacakan kepada saudara. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku adalah orang Farisi dari keturunan Benyamin. Tuh, pengakuan dari mulutnya. Iya. Jadi Paulus bukan keturunan Yahudi. Tuh, Yahudi itu Yehuda, Cak Ayu.
Yehuda dengan Benyamin itu saudara. Hei, Yehuda itu kakak. Yehuda itu kakak, Benyamin itu adik. Jadi dia keturunan Benyamin, bukan keturunan Yehuda. Alamak, saudaraku pengikut Kristus ini ya. Gimana dong? Jadi ya, Paulus, dari tadi saya naik, kamu tidak ada memberikan jawaban pertanyaan saya. Apa sih orang ini? Kamu ingin menjebak saya dengan jebakan apa? Nggak akan mempan. Iya, karena Al-Quran bukan aja. Apa dasar hak gugatmu itu apa? Saya tidak menggugat, Cak Ayu. Saya bertanya, siapa yang mencuri kitab Taurat? Saya tidak menggugat. Saya bertanya, kenapa orang Kristen menggunakan kitab Taurat? Saya bertanya, loh, mana ada saya menggugat? Silakan dengan kesesatan saudara. Saya cuman bertanya sesuai dengan tema yang kami pilih. Siapa pencuri Taurat? Saya tidak menggugat. Saya memaparkan fakta di lapangan. Sekarang ketika Anda menjilat Paulus, ternyata Paulus keturunan dari Benyamin. Pertanyaan saya, keturunan Benyamin lakunya seperti serigala. Betul apa betul? Apa arti mencuri? Coba kamu apa arti mencuri? Mencuri. Ya. Maaf Bang Juma, kita geser dulu ke Pak Ari Tonang, ini kayaknya pendeta. Bang Marco. Ya, lebih bagus daripada jemaat aja biasa. Dari tadi. Ya, betul. Selamat siang Pak Potan. Sebentar kau. Ya, saya mau tanya begini. Ya, jangan baru masuk sudah mau tanya. Sabar dulu lah kalau masuk. Saya mau tanya gini. Sabar dulu, ini pendeta kok kayak begini. Udah panik duluan Bang, jangan Bang. Edukasi tertib kita Pak Pendeta. Tunggu dulu, ya. Kan ada tamu. Jemaat tidak akan lari kalau Pak Pendeta bisa memberikan pengajaran yang betul. Penipu ulung itu. Ya silakan. Nggak apa-apa Pak Pendeta, nggak apa-apa. Anda mau mengatakan saya penipu ulung nggak apa-apa. Nanti kau cuma. Nggak apa-apa, nggak masalah Bang. Itu kan pendeta yang bilang. Janganlah di mute. Jangan kau, nggak kondusif. Jangan. Saya butuh pendeta. Jangan Kak Nora. Pak Pendeta, kamu perwakilan dari agama kamu. Jadi tolong kamu edukasi tertib di sini gitu loh. Buat malu aja. Naik request aja Pak Pendeta. Ya kalau kita Dinda Nora, kalau cari Kristen yang baik jangan di sini lah. Mana ada Kristen baik di Komal? Lucu ini. Pasti semuanya kayak gitu supaya orang lihat, aparat penegak hukum lihat Kristen itu kayak apa, gimana? Iya, dijawab pertanyaan saya tadi itu. Jangan cuma mau perlihatkan Kristen baik, terus penghujat Islam aja digulung semua. Biarkan mereka perlihatkan Kristen yang sebenarnya kayak gini loh. Nah, silakan. Coba kamu tunjukkan sebagai pendeta apa yang saya tipu. Silakan. Kalau saya tahu nih, kamu mengatakan anak Maria itu Tuhan, itu adalah penipuan. Sekarang kau tunjukkan penipuan saya, silakan. Silakan kau tunjukkan satu penipuan yang telah aku lakukan kepada kalian. Silakan. Banyak kali penipuan. Satu aja. Satu. Banyak kali. Satu aja. Kamu mempelesetkan ayat Alkitab dan kamu yang mana? Sembarangan. Yang mana itu? Tolong tunjukkan yang mana. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Silakan saudara pendeta, silakan. Nanti videomu akan ku download. Oh, kok jadi kayak gitu? Kepadamu. Kok jadi kayak gitu? Jejak digitalnya ada loh. Kalau itu penipu. Ketika saudara menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan, Anda harus membuktikan saat itu juga. Silakan. Iya. Kalau saya mengatakan pendeta itu adalah penyesat dan pembohong penipu, saya bisa buktikan hari ini juga. Mau saya buktikan kalau pendeta itu adalah penipu? Mau saya buktikan? Jawab dulu pertanyaan gue. Saya buktikan. Perintah kemudian perpuluhan itu hanya diberikan kepada suku Lewi. Sekarang pendeta memungut perpuluhan di gereja. Apa dasarnya? Silakan tunjukkan. Tunjukkan dalilnya perpuluhan untuk non Lewi. Silakan. Ini penipuan. Saudara-saudara jemaat Kristen dengarkan. Ini seorang pendeta. Saya tanya, apa dasar pungutan perpuluhan kepada jemaat untuk orang Kristen yang bukan suku Lewi? Jawab dulu pertanyaanku, Juma. Teman-teman di bawah record semua. Kita akan record, tolong teman-teman semua. Tengoklah seorang pendeta aja. Seorang pendeta bicara begini, record semua. Kenapa dia tidak bisa menolong si Muhammad? Coba.
Ya nggak apa-apa. Coba. Kamu diam aja dulu. Jadi benar nggak Allah itu ada? Kalau memang dia ada, kenapa dia nggak bisa membangkitkan si Muhammad sampai sekarang? Coba. Maksudnya mau dikeluarkan dari kubur juga supaya dituhankan samamu gitu? Lah, berarti Allah nggak ada dong. Cuma hayalan. Gitu. Sekarang otakmu ada nggak? Bisa nggak dia nolong? Sekarang otakmu ada nggak? Saya tanya. Sekarang otakmu ada nggak? Orang mati. Sekarang otakmu ada nggak? Nabi yang kau sembah sampai sekarang masih dia makan cacing. Pendeta. Ada apa-apanya dong. Pendeta gini ilmunya. Loh, ayo buktikan mana dalilnya Allah itu ada. Kalau memang ada, kenapa si Muhammad nggak bisa dibangkitkan? Coba. Sekarang yang dikatakan ada itu apa? Gak usah akar itu aja PR-mu, itu aja. Benar nggak Allah takaran ada itu apa menurut saudara? Iya, saya tanya dong. Buktikan. Saya tanya dulu kepada Anda. Mau apa? Kesayangan Allah SWT, kenapa nggak dibangkitkan? Coba, kenapa dia untuk apa? Untuk apa dibangkitkan? Untuk apa? Kamu menyembah yang mati? Siapa yang menyembah yang mati? Siapa menyembah Nabi Muhammad? Kau sembah dia udah mati, dia makan cacing. Ini pendeta, kelas pendeta kayak gini coba. Coba lihatlah Pak polisi lihatlah ini pendeta loh. Pak polisi, jawablah. Dia menuduh umat Islam menyembah orang mati. Tengok. Seorang pendeta coba. Ini kelakuannya nih. Coba. Penipu ulung. Jangan makan songormu. Masalah kitabmu ini. Kau Islam tapi Alkitab kau Pak Pendeta. Coba lihat. Itu aja pertanyaanku. Allah SWT-mu ada nggak? Tuhan pencipta langit dan bumi itu nanti bisa membangkitkan si Muhammad. Kenapa sampai sekarang dimakan cacing? Bisa ndak Anda berdiskusi baik-baik? Boleh nggak? Kita berdiskusi baik-baik, boleh nggak? Samamu itu aja PR. Iya. Boleh nggak saya menjawab pertanyaan saudara? Kalau memang Astagfirullahaladzim. Ya. Boleh nggak saya menjawab? Jangan mati nggak. Nah ini kesurupan dia ini. Bisa lagi bang. Sebenarnya Nabi Muhammad pun akan dibangkitkan kok. Semua orang nabi-nabi dari Adam sampai nanti akan bangkit. Jadi Nabi Muhammad pun akan bangkit gitu. Tidak kesurupan dia. Al-Quran saya menerangkan kemudian wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Masalahnya kamu nggak mau diskusi baik-baik. Kutanya dulu samamu. Di forum. Nggak bisa dia diajak bicara soalnya. Nggak bisa diskusi. Bang, diturunkan aja bang. Iya udah turunin. Mana Anda turun di bawah. Ya Anda. Ya. Saya maklumi, saya pahami, saya sangat maklum atas kekalahan agama kalian terhadap seorang Bang Suma. Karena dengan kalahnya bom itu sama dengan mengalahkan Kristen sedunia. Kenapa? Karena ini berbicara mengenai legalitas standing sebuah kitab digunakan sebuah agama. Ingat ya, ingat nih, di dalam kitab saudara, di situ dikatakan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Ya. Di mana tertulis Yesus bertemu Musa dan Elia? Itu di dalam kitab saudara sendiri menerangkan bahwasanya di dalam pengajaran orang-orang Kristen, Yesus pernah kemudian naik ke gunung di dalam Matius 17, di dalam Markus 9. Di situ dia kemudian bertemu dengan Musa dan juga bertemu dengan Elia. Sedangkan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 34, diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang terjemahannya digunakan kemudian oleh Kristen tanpa malu-malu. Di situ dikatakan bahwa Nabi Musa dikubur. Tapi kok bisa ketemu dengan Yesus? Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya.
inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati. Jangan. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Ini Al-Quran yang mengatakan. Dibenarkan pula tuh Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sudah mati. Kok bisa ketemu? Ternyata memang orang beriman itu tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Saya balik bertanya nih, PR buat saudara. Level pemimpin agama, kalau di kami Nabi Muhammad, kalau di Anda Paulus. Yang mengajarkan Anda mempertuhankan Kristus adalah Paulus. Di dalam kitab saudara Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Pertanyaan saya, mana orang yang mengajarkan Anda menyembah Kristus? Kenapa belum bangkit dari kubur? Mana Yesus Tuhan Anda? Bahkan Tuhan Anda kan katanya 3. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 3 Tuhannya tak mampu membangkitkan Paulus. Ayo. 3 Tuhan tak mampu membangkitkan Paulus. Mate meja. Sedangkan dalam Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi dari Bani Israel di langit. Ayo, benar Al-Quran saya. Dan kitabmu ikut juga plagiat. Yesus membawa Yohanes bersama dengan Yakobus naik ke gunung yang tinggi. Lalu Yesus merubah wajah. Di sana dia berbicara dengan Musa dan berbicara dengan Elia Cahayu di atas gunung. Menurut kitab Markus Matius 17, Yesus naik ke atas gunung yang tinggi bersama Yakobus, Petrus dan Yohanes. Di sana kemudian mereka bertemu dengan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa ada di atas gunung bersama Elia. Teng 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 teng. Apanya? Mau menjatuhkan marwah Islam tak bisa Anda. Ada yang paham Bibal di sini. Anda mau kemana perginya? Ya. Tapi saya maklum kalau pendeta udah depresi, udah stres kayak begitu maklum karena gara-gara Pak Bom. Pak Bom salah sih. Kenapa pilih itu temanya? Siapa pencuri kitab Torah? Mampuslah pendeta pada kelonjotan semua, marah, emosi. Bang Suma jadi sasaran. Alamak. Lanjut teman-teman. Lanjut. Tadi emosinya itu pendeta tadi gara-gara perpuluhan. Kalau Aki Zuma bilang perpuluhan ya mereka bisa nggak dapat gaji lah. Karena tidak ada legal standing untuk perpuluhan bagi non Lewi. Makoni rokapang di. Boleh saya nambahin sedikit Gurunda? Ya, silakan Bunda. Dampak dari perdebatan kemarin itu besar sekali loh. Mereka tidak selesai-selesai. Tadi pagi ada pendeta Esra. Esra maju, Esra hadapi saya Esra. Kau jangan di kandang aja terus kau. Memperbesarkan perut. Hadapi saya dong, jangan kabur. Udah 2 kali kau kabur dari saya Esra suruh. Suara Gurunda diputar terus dia menjawab. Saya bilang apa katanya? Saya terpaksa ngomong. Iya dia bilang ini si Bang Zuma tuh begini-begini. Saya cuma jawab di bawah BS. Saya nggak berani nyebut artinya kan, nggak enak gitu loh. Pokoknya BS saya bilang itu. Jadi saya ikut panas juga karena dia coba memutarbalikkan gitu loh. Nah soal ini tadi yang tadi Bang Zuma siapa namanya Yahudi, bahasa Yahudi tadi. Waduh, pokoknya seru banget deh itu. Luar biasa dampaknya. Ayo Esra suruh yuk. Perang ini. Ya. Esra suruh yuk. Tampil ke depan. Hadapi Bang Suma di Superboy. Ya, Akhi Zuma tadi bicara soal Paulus bukan Yahudi, betul itu karena dia suku Benyamin. Nah, ada Bang Suma. Ada 12 emblem ya. Ada 12 emblem suku-suku Yehuda itu digambarkan seperti singa, Naftali seperti kijang, kuda,
Iya, Paulus ada seperti serigala. Ada gambarnya tuh, betul. Bang Zuma. Harus belajar memang pendeta-pendeta ini. Ada rusa. Jadi perpuluhan itu dari mana Bang Zuma? Suku Lewi. Itu untuk saudara-saudara kita suku Lewi. Nah, 10% yang diterapkan di gereja ini? Tadi atau suku cadang kali enggak ngerti lah aku. Jadi Bang Zuma saya cut sedikit. Si pendeta Ezra tadi menyatakan bahwa Paulus itu memang dari Ibrahim siapa tadi? Dari Benyamin. Ternyata Benyamin itu penjahat kan? Nah, itu dia kena sendiri tuh. Ini pasti pada nonton nih sekarang ini. Itu. Jadi dia setidak banyaknya saya juga belajar ketika kemudian Nabi Yakub alaihi salam memanggil anak-anaknya, anakku datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Maka berhimpunlah kemudian anak-anak Nabi Yakub. Ya, lalu dikatakan, Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran dan terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Diceritakan semuanya itu. Tapi benar tidaknya wallahu alam, karena ini hanya kitab yang nebeng terbang ke Indonesia melalui mimbar gereja. Makanya saya mengembalikan data-data itu kepada mereka yang menggunakan kitabnya saudara Yahudi dengan mencoba melakukan kristenisasi menggunakan tempelan aksesoris dari kitabnya yang adalah justru perjanjian baru bagi Bani Israel, dianggapnya perjanjian lama. Disebutkan di situ Yehuda, Simeon, Nad, disebutkan Yusuf, Asher, sampai pada datang kepada Benyamin dikatakan engkau seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi dia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasan. Rampasan dia bagikan kepada siapa? Non Benyamin, non Yahudi. Inilah makanya ada rampasan dia bawa ke sini. Namanya kitab mereka itu. Karena sudah dinubuatkan. Yang menjawab kitabnya sendiri. Filipi 3 nomor 5. Dia mengatakan aku dari keturunan Benyamin. Udah selesai, kelar perkara. Pendeta historis se-Indonesia Mate Emilia. Bagaimana ini teman-teman? Gimana dong? Mengamuk ini Benyamin. Kalau saya nggak khawatir, Bang Zuma bisa handle semuanya. Allahu Akbar. Kalau Naftali seperti rusa, digambarkan seperti rusa. Kalau kayaknya Yehuda, Isakar yang seperti keledai, digambarkan seperti itu. Apalagi Benyamin, kalau Dan seperti ular, kalau Naftali rusa. Banyaklah pokoknya semua itu ada digambarkan semuanya. Benyamin ini yang serigala. Nah, Yesus minta supaya waspada bukan kepada ular, bukan kepada keledai, tapi waspada kepada serigala. Ngeri ya. Izin Bang, boleh? Silakan. Ya, oke, izin Bun. Nora, sebentar Bun. Bunda Nora, sebentar Bun, izin 1 menit ya. Saudara-saudaraku yang moderator, kalau mau menurunkan orang ya ngomong kek, biar kita nggak kaget ya, moderator. Atau ada moderator kafir di sini, nggak tahu adab, ya. Report itu Bunda kali. Sebentar. Ya makanya gue bilang ada moderator kafir di sini. Kau nggak tahu. Kalau kau mau menurunkan, tanya dulu biar kita tahu. Izin ya kita turunkan Bun. Turunkan, aku nggak ada masalah. Yang nelpon aku masuk tuh Bunda Bila. Dan ingat ya, saya sering masuk jadi narasumber tempatnya Mbak Nadia ini. Terbaca yang menurunkan aku moderator. Tapi nggak ada masalah ya saudaraku. Bilang, ngomong, ya. Atau kalian yang ada moderator kafir ya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya
Oh nggak ada. Jadi siapa dong? Nggak ada sih di kafir Bunda. Aku demi Allah, aku moderator nggak aku turunkan Bunda Rahma. Malahan aku yang naikkan Bunda Rahma. Iya. Aku yang naikkan tadi. Itulah kaget aku. Nggak apa-apa aku diturunkan. Cuma ngomong biar aku nggak. Nah ini. Bunda kan tahu Room Eda Nadia ini banyak hantunya Bunda. Ngeripotnya paling jago. Di sini itu. Aku aja nanti 10 menit di sini. Saya juga tadi turun. Langsung. Iya Bunda, kalau di sini tertulis di situ diputuskan oleh moderator. Kalau Mbak Nadia nggak mungkin, aku kenal beliau hostnya ya. Kalau host itu aku moderator lillahi ta'ala, aku nggak ada Bunda. Oh lanjut Paulus. Oke lanjut. Mohon maaf ya, tapi aku juga nggak ada. Aku yang menaikkan tadi. Mungkin ada penyusup. Oke lanjut saudaraku, mohon maaf. Lanjut. Ya, saya sapa dulu. Hilma Yellow tadi turun minta naik lagi. Hilman. Ya, Islam Kristen Bang, selamat malam. Mualaf, Mbak. Ya, Yellow. Waalaikumsalam. Yellow. Aduh, kan kayak gini lah. Yellow diturunkan, nanti minta naik lagi. Itu aja kerja. Aduh. Ya, Bang Hilman, silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Gak ada, Mbak. Saya hanya menyimak aja, Mbak. Oke. Satu pertanyaan, Bang Zuma, boleh, Bang? Iya, silakan. Kenapa ya? Ya, saya kembalikan ke diri saya sendiri ya. Kenapa ya kita ini dulu yang Kristen ini tidak mau menanyakan soal perpuluhan ini dari mana gitu loh. Tapi asik membayar tiap bulan, Kenapa nggak mau bertanya Kristen gitu loh? Ini perpuluhan konsepnya dari mana yang diterapkan oleh gereja dan tujuannya untuk apa? Kenapa nggak ditransparankan gitu loh? Yo, ini untuk ini untuk itu. Kalau dikatakan untuk pembangunan gereja, apakah tiap hari gereja rusak? Terus kolekte yang tiap minggu itu kemana? Kan begitu ya, Bang? Ini kalau itu yang punya hak jawab itu Ahi Billy, saudara kita dari Yudaism, praktis Yudaism. Karena perpuluhan dihapus, makan babi dihapus, tapi perpuluhan tidak dihapus. Itu gimana itu? Iya, Bang Billy, gimana tuh, Bang? Ya, jadi doktrin itu seperti ganja. Kalau pernah narkoba, nah, doktrin itu dikasih seperti narkoba sehingga orang-orang itu terbuai, keenakan. Ya, kayak begitulah doktrin. Nah, ketika orang Lewi sekarang belum ada, ya, dan orang-orang Yahudi belum terkumpul lagi sesuai dengan nubuatan. Tapi yang namanya anak yatim dan para janda itu masih ada dari dulu sampai akhir zaman nanti. Jadi ketika kau punya uang, mendingan kasih kepada anak yatim, itu lebih mulia ketimbang ngasih ke pendeta. Nggak ada ceritanya begitu, karena yang berhak itu orang Lewi, orang asing, anak yatim dan para janda yang berhak menerima perpuluhan. Anak yatim selalu ada bersama kita kapanpun. Lanjut. Betul sekali. Nah, saya baca dalil ya, teman-teman. Mohon izin. Di dalam kitab Bilangan 18:21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Bilangan 18:24, sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Karena pusaka mereka adalah perpuluhan. Dan itu diberikan langsung sama Tuhan. Bilangan 18:26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan perpuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah
kamu persembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Bilangan 18:28. Dengan demikian kamu pun harus dipersembahkan untuk persembahan khusus kepada Tuhan sebagai dari persembahan 1/10 orang Israel. Persembahan khusus itu harus kamu serahkan kepada Imam Harun. Loncat kita ke Nehemia. Nehemia 10:38 37:38. Dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dari minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Elohim kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan perpuluhan kami dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Nomor 38, ayat 38. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan perpuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan perpuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Elohim kami, ke bilik-bilik rumah pembendaharaan. Jadi Ulangan 26 nomor 12, orang Yahudi harus nyetor pada tahun ketiga kepada orang asing. Nah itu, orang Yahudi yang harus menyetor kepada orang asing pada tiap-tiap tahun ketiga. Kemudian gini, saya melihat ada hal yang harusnya dijadikan sebagai rujukan oleh pendeta, seperti misalnya dalam 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi situ ada kata sulau dalam bahasa Yunani. Kata sulau ini teman-teman artinya adalah perampok atau merampok. Jadi artinya adalah, coba Anda lihat yang punya Bible, 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Gimana ini? Apa bang? Jemaat-jemaat lain. Salah kali saya baca kali ngeri-ngeri juga ini Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ya, salah kali. Mohon maaf nih, saya lagi membaca nih, serius nanya nih teman-teman. Yang di Bible coba buka deh. 2 Korintus 11 nomor 8. Iya, coba dibaca deh. Oke. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya betulan itu dapat ada melayani kamu. Betulan itu ada kata rampok. Ada bang. Serius itu? Coba, ini mungkin saya yang salah ya bang ya? Coba. Salah terjemahan kali. Coba. Coba. Terjemahan betul bang. Sebentar bang, 2 Korintus 11 ya. Sulau itu artinya apa? Sulau. Karena itu bahasa Yunaninya sulau. Sulau artinya apa? Alamak, ngeri kali Nomor berapa tadi bang? 8 ya? 8 iya. Kurampok bang. Kurampok ini dari Bible langsung bang. Masa sih Telah kurampok. Perumpamaan itu. Oh, perumpamaan. Oh, itu perumpamaan ya bang. Mati meja. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi melayani orang di sini dari hasil pening aku pening. Tunggu dulu, saya cari air panas dulu. Berarti ngambil dari situ para pendeta tuh. Cuma kemana? Bang, pening aku pening. Ini bang, apa tadi bang? Rampok ya? Pening apa? Ini artinya apa? Sulau bang. Bener lah sulau tadi ku bilang kan. Ngeri Telah kurampok, merampok. Nah, alamak, gimana ini? Coba ada nggak pendeta yang bisa menunjukkan data perintah perpuluhan diberikan kepada pendeta pastor yang bukan suku Lewi? Ada nggak? Rindu aku ingin mendengarkan itu.
Aduh, gimana nih? Enggak bang, mungkin pendetanya memang suku dari salah satu suku di Jawa Barat, Lewi Liang. Oh, Lewi Liang. Ada suku Lewi Di Liang. bawah bilang artinya nggak begitu katanya bang. Oh, artinya coba dinaikkan biar saudara kita jelaskan, kan kita cuma membaca, bukan menuduh, cuma membacanya kita. makanya saya pening. Akunnya bang. Oh, Lewi Liang Bogor. Tapi kan yang keturunan Yakub nggak ada dari Bogor. Pening aku benar lah. Katanya bang. Kok salah baca? Itu udah dari kitab mereka sendiri ku baca loh bang. Cuman itu. Dia. Gak tau lah. Berat langsung kepala aku ini. Nanti abang di framing lagi, digoreng, katanya abang kena santet. Jago santet berarti mereka. Karena yang santet saya nggak mungkin saudara sendiri. Pasti yang benci dengan Bang Zuma. Siapa yang benci? Ayo. Bodoh. Nah itu bang, saya bilang gini, Bang Zuma manusia biasa. Ada yang benci sama beliau disantet, itu wajar. Ini ada Tuhan yang koid di kayu salib, itu tidak wajar. Mana ada? Ya, bang? Mana ada? Ada yang santet, cuman ditombak. Pening aku Aku merampok jemaat lain untuk kupakai mengajar di kamu. Parah kali ini, Bah. Mandi dulu ah. Mungkin tahu nih jawabannya. Oh iya, beneran mungkin tahu. Silakan Bun. Kan Jangan ditambahi kata botak Bunda. Selalu pakai tambah kata botak kalau beliau ngomong. Silakan Bun. Bunda. Ya, tidur juga pusing kepalanya kali. Boleh saya tanya sedikit sama Bang Billy, Bang? Bang Bill? Ya, saya dengar. Ya, nah, yang saya baca, yang Bang Zuma kasih data yang Yohanes 11 nomor 45 itu Bang Zuma kalau tahu ya Bang, yang menginginkan menubuatkan Yesus mati itu kan adalah para imam-imam besar. Nah, di situ kan mereka mau merayakan hari Paskah, betul ya Bang Billy? Nah, hari raya Paskah ini kan sebenarnya itu adalah pesta, betul tidak? Ini sekali lagi ya. Jadi Pesach dalam arti dari bahasa aslinya Pesach ya. Pesach itu artinya Passover. Jadi melewati. Apa yang dilewati ketika Maschid ya, malaikat maut itu mengambil nyawa daripada anak-anak sulung ya, orang Mesir. Nah, rumah-rumah yang dikasih tanda di palang pintunya dengan darah domba itu dilewatin oleh malaikat Maschid. Jadi makna arti Pesach yang sebenarnya ialah melewati, di mana Tuhan dalam hal ini mengirim malaikat maut untuk melewati rumah-rumah orang Yahudi sehingga tidak diambil nyawa anak-anak sulung. Itu maksud daripada arti Pesach sebenarnya. Bukan ada hubungannya dengan kematian Yesus, nggak ada hubungannya. Tapi maknanya diambil, diganti dengan makna baru. Begitu selalu model-model Kristen mengambil kitab Yahudi, Yesaya 7 misalnya, diambil maknanya, dikeluarkan maknanya, diganti dengan makna baru kepada Yesus. Begitu, lanjut. Nah, jadi itu kemarin diskusinya kan, temanya Paskah itu dirayakan oleh orang Yahudi, dikatakan di dalam Yohanes 11 itu adalah pesta, kan begitu. Nah, sementara Paskah yang di Kristen ini kenapa diambil, dikutip dari mana? Sementara Paskah ini ternyata sudah diadakan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Terus Kristen ini Paskahnya dari mana? Betul, makanya kan dipertanyakan, minumlah darahku dan makanlah tubuhku, itu nggak ada di dalam ajaran Musa. Adanya di ajaran para berhala zaman dulu, ya. Dewa-dewa siapa tuh Akizuma? Aku lupa dewa-dewanya. Kalau itu biasanya Bang Zikri yang tahu. Dewa Malak. Nah, Mitras, dewa Mitras tuh begitu. Persis. Jadi minumlah darahku dan makanlah tubuhku, dilambangkan dalam roti dan anggur. Itu mereka nggak bisa jawab kok sampai sekarang dari mana ajaran itu.
Nah, itu maksudnya Bang Billy. Jadi, tradisi Paskah yang dilaksanakan oleh orang Kristen, yang hari Jumatnya adalah Jumat berkabung, hari Minggunya hari raya Paskah, merayakan juga kebangkitannya Yesus. Nah, ini mereka nih ngambil tradisi ini dari mana? Kalau dari orang Yahudi, otomatis sudah bertentangan karena orang Yahudi tidak meyakini bahwa Paskah itu adalah hari kematian. Iya, betul. Ya, itu. Kan artinya kan dalam bahasa Inggris kan Passover, melewati. Apa yang dilewati? Yang dilewati oleh malaikat maut ialah rumah-rumah orang Yahudi, nggak diambil anak sulungnya, tapi anak sulung orang-orang Mesir dihabisi, diambil nyawanya, termasuk anaknya Firaun. Nah, artinya itu maksud daripada Passover yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kematian. Betul, kematian juru selamat atau kematian Tuhan nggak ada. Berarti Bang Billy bisa dong kita katakan bahwa sebenarnya ajaran-ajaran yang mereka terima seperti merayakan hari raya Paskah, Paskah mereka berbeda dengan Paskahnya orang Yahudi. Ini ajaran dari mana? Kita tidak tahu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan hari raya Paskah itu adalah hari raya kematian dia. Inilah darahku, makanlah roti ini melambangkan dagingku, minumlah anggur ini melambangkan. Ternyata sebenarnya tidak ada seperti itu. Kan begitu. Karena tradisi Paskah itu bukan dengan merayakan kematian, ya yang kita tahu kematian Yesus sebagai Tuhan lah di kayu salib, yang katanya untuk penebusan dosa. Jadi ini tradisi dari mana yang mereka ambil? Nah, apakah Kristen mau bertanya kepada pendetanya? Kenapa sih Paskah orang Yahudi dengan Paskah kita ini berbeda? Ini ambilnya dari mana, Pak Pempen gitu loh. Betul. Kan? Itu harus dipertanyakan itu. Dari mana tradisi Yahudi tidak seperti itu, betul itu. Nah, jadi kalau dikatakan mengambil kitab orang Yahudi, mengambil istilah-istilah dari bahasa Arab, tradisi Yahudi diambil, tetapi disalahartikan, malahan melenceng, tidak sesuai. Nah, ini pondasi mereka ini dari mana semua ajaran mereka nih? Nah, itu terjawab juga nanti jadinya di mana? Itu kan ditanya ya. di dalam Taurat diperingat, dikasih ingat ya. Nanti kalau anak-anakmu bertanya tentang Pesak ini artinya apa, jawab begini, ada dalam Taurat tuh. Ingatlah bahwa pada waktu itu nyawa anak-anak sulung itu dihabisi, diambil oleh ketika Tuhan melewati pintu-pintu rumah orang Yahudi. Tidak datang tulah ke-10 itu. Makanya artinya Passover, melewati. Itu makna yang sebenarnya malaikat maut dalam hal ini disuruh oleh Tuhan ya, wakil Tuhan untuk menyambut nyawa-nyawa daripada anak sulung. Itu maksud daripada Passover, melewati. Lewat apa? Lewat tiang pintu yang ada tandanya. Gitu. Nggak ada hubungannya dengan kematian Yesus, nggak ada itu sama sekali. Iya, yang namanya akun Dani, silakan kamu naik. Kamu mau datang ke rumah saya, monggo. Ya, mau datang ke rumah saya, monggo. Tapi kamu harus melewati dulu beberapa pesantren besar. Ya, salah satu pesantren purba. Ya, kalau kamu mau masuk rumah saya, kamu harus lewatin itu. Kamu pakai baju yang apa ya? Kok nggak usah ngancam-ngancam kayak gitu deh. Dosma aja yang ngancam-ngancam kayak bagaimana, nggak apalah-apa gue. Mereka cerita kau. Nanti kalau saudara-saudara membaca dalam teks asli ya, bagaimana Tuhan mencabut nyawa anak sulung itu, dikatakan situ malak hamaskit dalam teks aslinya. Malak hamaskit itu artinya malaikat penghancur, itu yang nyabut, yang disuruh Tuhan. Nah, tapi kan kalian nggak tahu itu karena kalian nggak membaca teks aslinya. Malak hamaskit di situ tertulis malaikat penghancur. Lanjut. Bang Zuma kayaknya lagi mandi beliau karena mau persiapan zuhur. Kristen yang mau naik silahkan. Silakan Alfa, selamat malam. Alfa, selamat malam. Kok malam? Bun. Ya. Kok malam? Di luar negeri. Di Amerika, Bun. Saya kan kabur. Kayak si siapa? Si Metatron.
Ya kan? Bikin aku kaget aja kok. Jangan-jangan ini si Bunda Nora sudah ada di Amerika lagi, selamat malam. Kabur ngikutin Saipudin itu. Iya kan? Iya bener. Bertetanggaan. Aku nggak kabur, digoreng kabur, Bunda Mila. Oh gitu. Ya kan? Iya, cuma ada aja ya ceritanya ya, ada aja ya. Ada aja Bunda. Kacau kali ini Oten. Entah. Bun, disuruh nyari kata-kata apa tadi? Bunda Nora, sulau. 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 Tadi kata dari Gurunda tadi, sulau itu artinya merampok. Nah itu. Sulau, ya sulau, merampok. Tuh, Bunda Rama mungkin bisa cariin yang lebih lengkap tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti dan Gurunda. Suara saya nggak ada, bagaimana? Ada, tap layar Ikhwan Villa, tap layar. Biar nggak anjlok ini, biar nggak rungkat. Uti Nora, izin ya, saya mau bertanya sama Bang Billy. Ya silakan Bang Alfa. Okay. Ya, selamat siang Bang Billy. Mungkin jauh dari perangkat beliau ya. Ya, gimana? Saya dengar. Oke, siap. Bang Billy, ini pertanyaan penting ini buat saya ini. Nah, kan kalau memang Elohim adalah Tuhan yang esa, lalu mengapa di dalam kitabnya Perjanjian Lama itu sering dikatakan Elohim berbentuk jamak? Contoh di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia. Nah, kita ini menjadi poin penting bagi umat-umat Tritunggal yang mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada pada zaman Nabi Musa, kan gitu. Itu gimana itu Bang Billy? Ya, itu istilahnya jamak keagungan ya di situ. Nah, Nase Adam Betselmenu Khidmotenu di situ merujuk kepada siapa? Kalau kita baca terus ayatnya itu audiensnya para malaikat. Nanti Tuhan perintahkan kepada malaikat suruh menjaga pintu gerbang Eden supaya jangan mereka masuk lagi dan mengambil buah pohon kehidupan. Malaikat bukan serafim, aku lupa sekolah. Jadi audiensnya itu malaikat di situ. Jadi bukan Allah Tritunggal, nggak ada di situ. Malaikat itu diciptakan di hari kedua ya. Kenapa demikian? Karena kalau dari hari pertama diciptakan, takutnya orang berpikir bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi ini lewat bantuan malaikat. Nah, di situ Tuhan mengajak berdiskusi para malaikat rencana dia untuk menciptakan manusia. Namun demikian ada beberapa malaikat yang tidak setuju dengan penciptaan manusia karena mereka tahu bahwa kelakuan manusia di dunia ini akan jahat. Nah, beberapa malaikat itu nggak setuju ya dengan alasan demikian, tapi Tuhan bilang kalian diam saja karena sebelum aku menciptakan manusia aku sudah menciptakan metode yang namanya apa? Pertobatan. Nah, jadi ketika orang itu berdosa, salah, harus cepat-cepat bertobat. Itulah obat untuk penghapus dosa. Lanjut. Itu diibaratkan ini ya, Bang Billy, sidang ilahi ya. Iya, betul. Tadi kan saya bilang jamak keagungan di situ Tuhan sedang berbicara dengan para malaikatnya rencana untuk menciptakan manusia. Makanya ada dua malaikat itu yang tidak setuju ya, Azazel dan Semyaza. Dia nggak setuju, mereka nggak setuju dengan penciptaan manusia itu. Kayaknya di Islam ada juga cerita soal ini. Aku nggak tahu, lupa. Aku pernah dengar di TikTok. Itu ketika Allah berfirman dia akan menciptakan khalifah ya, pemimpin di bumi itu manusia. Kemudian semua disuruh sujud. Iblis ini nggak mau. Sama lah ceritanya, karena kenapa? Sama-sama agama tauhid ya. Ya, lucu sekali ya waktu Hasatan itu disuruh menghormati Adam, dia nggak mau karena alasannya apa? Saya terbuat dari materi yang lebih hebat daripada Adam. Dia dari tanah, saya dari api. Ngapain saya? Dan saya diciptakan lebih dahulu. Kenapa saya mesti tunduk kepada Adam?
Akhirnya Tuhan bilang, oke, kita lihat mana yang lebih pintar, kau, setan atau Adam. Dibawalah sapi dan kerbau. Coba kau namain ini sapi sama kerbau. Setan nggak bisa kasih nama. Terus dikasih, nggak bisa. Setan bingung untuk mengidentifikasi antara sapi dan kerbau. Dibawa lagi kedua, keledai dan kuda. Coba kau kasih namanya, coba. Nggak bisa sih. Lihat bahwa Adam itu lebih pintar darimu, wahai setan. Sama di Al-Quran itu ketika Allah mempergunakan kata kami, pengagungan diri. Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Itu pengagungan diri, bukan berarti kami itu jamak. Sama pemahaman di Judaism ya teman-teman. Pengagungan diri. Tapi kalau kepada penyembahan, ya selalu Allah menggunakan kata aku. Ya, Inna makanya illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikra. Aku ini Allah, tidak Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Laksanakan sholat untuk mengingatku itu. Samalah pemahamannya. Lanjut. ya Bang Alfa, jadi kalau dibaca terus audiensnya nanti kepada ada Tuhan berbicara kepada malaikat itu. Malaikat apa sih namanya? Bukan serafim. Yang disuruh menjaga pintu gerbang Eden supaya mereka nggak masuk. Malaikat apa sih namanya? Kerub, ya kerub. Nah, kerub, perlu ditahu ya, kerub itu adalah salah satu jenis atau tingkatan malaikat di antara 10 tingkatan malaikat. Ada Ofanim, Erilim, Kasmalim, Elohim, Bani Elohim, dan termasuknya ada keruvim di situ. Jadi malaikat kayak Mikael, Gabriel, Rafael itu adalah malaikat yang jenisnya Ofanim di ring pertama ya. Jadi malaikat itu memiliki tingkatan dari 1 sampai 10. Yang paling akhir namanya tingkatannya atau jenisnya Ishim namanya. Lanjut. Terima kasih Bang Billy. Ya terima kasih, itu sangat jelas ya. Bang Billy satu lagi Bang Billy, apa boleh ya? Ini terakhir. Ya, lanjut. Jadi gini Bang Billy, jika memang agama Yahudi adalah agama pilihan Tuhan, lalu mengapa hukum-hukum Taurat hanya diberikan kepada orang Yahudi bukan seluruh umat manusia? Kan gitu. Apakah Tuhan ini rasis apa gimana? Kan gitu. Kalau memang Yahudi adalah agama yang benar, lalu mengapa hukum Taurat hanya diberikan kepada orang Yahudi tertentu, kan gitu? Agama itu cuma Islam. Agama yang benar itu cuma Islam. Karena Yahudi bukan agama, Yahudi adalah suku. Tidak ada pernah di dalam Taurat dikatakan inilah agama Yahudi, nggak ada. Jadi yang agama yang benar hanya Islam. Lanjut. Terima kasih Bang Billy. Bang Billy, kalau lalu bagaimana dengan itu tentang Bait Hamikdas? Kalau begitu penting adalah bait suci ya, Bait Hamikdas adalah suatu penting, lalu mengapa itu Tuhan mengizinkan dihancurkan 2 kali? Pertanyaannya bagus. Dihancurkan, kenapa? Kehancuran bait suci pertama itu oleh karena penyembahan berhala ya, avodah zarah. Nah, kehancuran bait suci kedua itu dikarenakan apa? Sinat khinam atau kebencian sesama Yahudi tanpa alasan. Pengadilan Yahudinya Sanhedrin itu tidak berfungsi dengan baik, terjadi korupsi, terjadi pilih kasih di saat pengadilan. Makanya Tuhan hancurkan, diizinkan dihancurkan. Nah, ketika orang-orang Yahudi dibuang ke pembuangan, mereka menderita, mereka sakit, mereka direndahkan, itulah bentuk daripada penebusan dosa daripada bangsa Yahudi. Dan setelah mereka menerima dengan ikhlas bahwa penderitaan mereka atau penyakit yang mereka tanggung sebagai bentuk daripada kerelaan mereka atas bentuk penghapusan dosa, maka mereka akan melihat keturunannya dan umurnya akan panjang sesuai dengan Yesaya 53. Kalau kita dalam penderitaan, dalam penyakit, kita bersyukur kepada Tuhan, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Karena itu adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Lanjut. Ya, ini menarik ini. Tentang itu adalah nubuatan tentang Yesaya 53 ya Bang Billy ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang mengklaim bahwa Yesaya 53 itu merujuk kepada sosok Yesus Kristus? Nggak nyambung, makanya terjadi kesalahan terjemahan. Misalnya Yesaya 53 ayat 5, di situ ada kata mekholal yang artinya menderita. Mereka gantikan dengan tertikam. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ini suatu kejahatan terorganisir atas doktrin yang mereka bangun. Jadi mereka itu membangun doktrin, melencengkan terjemahan supaya masuk dengan doktrin mereka. Karena tidak ada menikam. Karena menikam itu mereka terdakar dalam bahasa Ibrani, bukan mekholel. Nah, terus Yesaya 53 ayat 10 di situ
ada kata tasim, imtasim asam nafsu, ya. Kalau ia mengakui dosa kesalahannya, maka ia akan melihat keturunannya. Jadi apa artinya? Orang-orang Yahudi ketika mereka di pembuangan, mereka menderita oleh karena tadi kesalahan mereka, kesalahan nenek moyang kami, dan mereka menerima itu hukuman atas Tuhan, maka mereka akan menerima pahala. Itu pahala apa? Mereka akan melihat keturunan dan umurnya akan panjang. Itu maksud di situ. Dan kata tasim di situ dalam bentuk plural feminim, ya, konjugasinya dalam bahasa Ibrani perempuan. Loh. Berarti nggak masuk untuk Yesus. Yesus kan laki-laki. Lanjut.